Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video penjelasan materi pertemuan kali ini. Mata kuliah pengantar studi seni rupa, desain, kriya, dan industri kreatif, yang mana pada kali ini akan ngebahas mengenai visual pada masa prasejarah, etnik, klasik, dan juga tradisional. Kita masuk ke zaman prasejarah terlebih dahulu. Prasejarah adalah zaman sebelum ditemukannya tulisan, terbagi dalam 4 periode: zaman batu tua, Paleolitikum atau masa berburu dan meramu, zaman batu tengah, Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjut, zaman batu baru, Neolitikum atau masa bercocok tanam, yang mana pada masa ini manusia yang hidup pada era ini sudah tidak begitu mengandalkan berburu sih. Pilihan untuk pemenuhan makanan mereka sudah lebih bervariatif, selain berburu, bisa juga dari bercocok tanam. Nah, terus yang terakhir adalah zaman logam, disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Zaman logam merupakan masa di mana kebudayaan atau culture-nya mereka sudah mulai lebih maju, yang mana sih seperti kayak perkakas gitu ya teman-teman, kayak cangkul, terus juga mungkin untuk peralatan buru mereka pisau, tombak, dan sebagainya itu sudah mulai dari logam, sudah bukan dari batu lagi. Nah, berbicara mengenai seni sendiri itu pertama kali muncul pada masa berburu dan mengumpulkan makan tingkat lanjut. Pada masa itu orang membuat lukisan atau goresan pada gua atau ceruk untuk mengekspresikan perasaannya. Umumnya objek yang digambarkan adalah hewan yang berhubungan dengan aktivitas mereka sehari-hari, yaitu berburu. Betul memang, yang pada umumnya objek yang digambarkan itu memang perihal berburu, tapi ada juga temuan-temuan yang menceritakan tentang si lukisan goa itu, ini sih lebih ke upacara ritual mereka, ritual keagamaan, dan juga sebagai identitas mereka gitu, teman-teman semuanya. Pada dasarnya sih intinya memang hal-hal yang berkaitan dengan keseharian mereka sih, yang memang menggambarkan siapa mereka, itu aja sih sebenarnya. Dan juga kalau misalnya teman-teman pernah mengetahui lukisan goa yang mana kayak ini loh, kayak tangan yang ditempel-tempelin gitu, warna-warni. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya objek tangan tersebut merupakan perlambangan identitas mereka. Ada juga yang mengatakan itu bagian dari upacara ritual atau keagamaan mereka. Jadi ya pada dasarnya sih hal-hal yang mereka gambarkan di lukisan goa itu hal-hal yang bersifat sakral sih sementara. Kok sementara sih, sakral sih memang hal yang sangat berkaitan dengan mereka dan juga ya melambangkan identitas mereka. Nah, manusia purba yang hidup di daerah dingin menutupi tubuhnya dengan kulit binatang, misalnya kulit domba yang berbulu tebal. Sedangkan manusia purba yang hidup di daerah panas melindungi tubuh mereka dengan memanfaatkan kulit pepohonan yang direndam terlebih dahulu, lalu dipukul-pukul, lalu dikeringkan. Nah, ini memang kalau berbicara mengenai busana mereka sendiri ya memang menyesuaikan dengan tempat tinggal mereka sih, dan juga iklim yang di tempat tinggal tersebut gitu. Pakaian dan tekstil sangat penting dalam sejarah manusia dan mencerminkan perkembangan kebudayaan pada manusia itu sendiri. Pakaian mulai muncul pada kehidupan manusia sejak ratusan ribu tahun yang lalu, dimulai dari beberapa penemuan benda-benda yang digunakan untuk membuat
baju yaitu jarum jahit yang diyakini milik budaya Solutrean yang ada di Prancis dari 19.000 sebelum Masehi hingga 15.000 sebelum Masehi. Lalu ditemukannya alat tenun pertama di Dolní Věstonice, Republik Ceko. Nah, pada gambar penjelasan juga menjelaskan ya teman-teman, bahwasanya semakin berkembangnya zaman, itu semakin berkembangnya pula apa sih busana yang mereka kenakan, desain busana yang mereka kenakan gitu. Yang mana pada awal kemunculannya ya mungkin hanya sekedar menutupi bagian tertentu saja, terus lama-kelamaan pakaian mereka jadi proper dan menyesuaikan dengan iklim tempat tinggal mereka ataupun dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang mereka laksanakan. Nah, berbicara mengenai Yunani klasik dan Romawi, dua kebudayaan ini memiliki apa ya, kayak kemiripan mungkin ya, karena konon katanya kebudayaan Romawi ini itu banyak terinfluence oleh Yunani klasik. Kalau untuk Yunani klasik sendiri, sejarah peradaban Yunani klasik dimulai dari sekitar 480 sebelum Masehi, setelah berakhirnya zaman kegelapan Yunani dan periode arkaik. Nah, sebenarnya mah kalau apa yang kita kenal dengan zaman Yunani klasik, mungkin teman-teman juga pernah sekali dua kali nonton film yang bertemakan tersebut ya. Awal kemunculannya itu di periode arkaik sebenarnya. Mencapai zaman keemasannya itu baru di periode klasik gitu loh teman-teman. Awal kemunculan mah sudah mulai apa ya? Awal kemunculannya mah ya memang zaman periode arkaik gitu, tapi masih bersifat kemunculan saja, belum memberikan sebuah kontribusi atau belum dikenal lah, intinya sih seperti itu. Nah, pada periode klasik ini itu dimulai dari 480 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Peradaban klasik Yunani memiliki pengaruh yang kuat di Kekaisaran Romawi dan fondasi peradaban Barat. Karena memang pada masa peradaban Yunani klasik ini muncul pemikir-pemikir hebat ya yang dikenal dunia gitu. Sebagian besar politik Barat modern, pemikiran artistik, arsitektur dan patung, terus pemikiran ilmiah, teater, sastra, dan filsafat berasal dari periode sejarah Yunani ini. Nah, tentunya kita tidak akan membahas tentang politik, sastra, teater ya, teman-teman semuanya. Kita akan membahas mengenai pakaiannya pastinya. Pakaian utama dari periode klasik Yunani disebut chiton, sejenis tunik yang terbuat dari satu atau dua potong bahan yang digantung di belakang dan di depan, disematkan di salah satu atau kedua bahu dan diikat. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas sesuai dengan ilustrasinya, disematkannya di kedua bahu atau di satu bahu pun tidak masalah sih. Nah, untuk diikatnya itu di bagian tengahnya. Nah, sedangkan untuk pria, kaum pria juga mengenakan pemukus tambahan yang disebut dengan himation. Seperti ini penampakannya, penampakan wujudnya. Nah, terus pada saat berburu atau pergi berperang, para pria terkadang mengenakan jubah yang disebut klami. Kalau teman-teman bisa melihatnya dengan jelas, hanya di bagian luarnya aja ya teman-teman, yang diikat di sini, di satu sini. Menurut sejarah, Roma didirikan pada 753 sebelum Masehi oleh Romulus, raja pertamanya. Pada 509 sebelum Masehi, Roma menjadi republik yang diperintah oleh senat, yang terdiri dari pemilik tanah dan elit kaya, dan orang-orang Romawi. Sebagian besar pakaian yang dikenakan di Roma kuno terbuat dari wol.
Pol dibuat di seluruh Italia dan sebagian besar Kekaisaran Romawi, baik di rumah maupun secara komersial. Terkadang pakaian dibuat dari bahan langka seperti linan dari Mesir, katun dari India, dan sutra dari Cina. Nah, khusus untuk bahan-bahan yang memang dari luar ini, dari luar negeri ya maksudnya, dari Mesir, India, dan Cina, ini tidak semua orang bisa memakainya. Hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja, seperti ya kalangan bangsawan mungkin ya, terus juga elit kaya, cendekiawan mungkin. Ya, pada intinya mah orang dengan status sosial yang berbeda. Pria umumnya mengenakan pakaian berwarna putih atau off-white, misalkan krem. Warna atau corak tertentu menunjukkan status seorang pria. Wanita mengenakan pakaian putih sampai mereka menikah. Setelah menikah, mereka mengenakan pakaian dalam berbagai warna. Jadi lebih variatif gitu warnanya setelah menikah. Nah, untuk gambar penjelasan yang unik ini pakaian keseharian mereka, ya kesehariannya memang seperti ini gitu. Nah, kalau toga ini dikenakan oleh orang dengan golongan-golongan tertentu, kasta sosial tertentu, seperti halnya para bangsawan, elit kaya, dan juga para cendekiawan mungkin ya. Pokoknya ya orang-orang bukan rakyat biasa lah intinya. Nah, sedangkan kalau pala itu sendiri golongan bangsawan tapi perempuan, golongan bangsawan dan elit kaya tapi perempuan. Karena pada masa itu para cendekiawan atau ya memang dalam tanda kutip terlibat di suatu organisasi atau kepemerintahan ya, pokoknya mah teman-teman, itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Nah, tradisional pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus. Visual tradisi dapat menjadi sebuah identitas suatu kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertentu secara turun-temurun, baik berupa artefak benda hias ataupun benda pakai yang sifatnya dapat diterima oleh indera penglihatan. Untuk contoh yang ini sih, mungkin lebih relate-nya ke kita masyarakat Baduy kali ya, yang mana mereka memang memegang teguh tradisi turun-temurunnya mereka, teman-teman semuanya. Nah, sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga bisa dimengerti penjelasan saya. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman semuanya. Tetap sehat.